dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah diterangkan bahwasanya salah satu sahabat Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib pernah berjumpa dengan Abu Lahab yang sudah mati. Tentunya kita paham siapa itu Abu Lahab. Abu Lahab adalah orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Orang yang pernah mengatakan kepada Rasulullah pertama kali, menunjukkan permusuhan kepada Nabi ketika Nabi mendakwahkan Islam dan membebaskan manusia dari kesyirikan. Ketika dikumpulkan setiap manusia dari penduduk Mekah di satu bukit, lalu Rasulullah menerangkan supaya mereka meninggalkan ibadah kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Tampillah pamannya Rasulullah yang bernama Abu Lahab dan marah. Lalu berkata, "Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana." Wahai Muhammad, celaka sekali engkau Muhammad. Apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Pada saat itulah Allah menurunkan surat Al-Lahab, surat yang diturunkan sebelum Nabi melakukan hijrah dan diturunkan ketika Nabi masih di Mekah. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, yaitu menunjukkan bagaimana Abu Lahab ditentukan, bagaimana Abu Lahab dinobatkan sebagai penduduk neraka, dan Allah mencelakakan tangannya yang dikibas-kibaskan ketika dia meremehkan lalu membuli Rasulullah SAW. Dan itu suratnya kita baca terus sampai hari kiamat. Setiap kita membaca surat Al-Lahab, maka akan bertambah adab dan bertambah siksa bagi Abu Lahab. Nah, itulah yang kita dapatkan dari Abu Lahab. Tapi ternyata dari kisahnya Abu Lahab itu sedikit sekali yang tahu. Ada sebuah riwayat yang disampaikan di dalam Sahih Bukhari, bagaimana ada sahabat Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan Abu Lahab ketika Abu Lahab telah mati dia. Maka di dalam mimpinya Abu Lahab menjelaskan bahwasanya dirinya disiksa terus-menerus. Tetapi setiap hari Senin disiksanya itu diringankan. Karena dulunya pada waktu di dunia dia pernah memerdekakan hamba sahaya disebabkan karena gembira yang dia dapatkan atas kelahiran seorang keponakan yang bernama Muhammad. Di sini kita mendapati ternyata kalau kita menjumpai ternyata Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan adabnya, diringankan siksanya. Disebabkan karena dia pernah mensedekahkan hartanya untuk membebaskan budak dengan alasan kegembiraan ketika lahir keponakannya yang bernama Muhammad. Disinilah yang kita akhirnya pahami bahwasanya Masya Allah ya, sekelas Abu Lahab saja yang telah betul-betul menobatkan dirinya sebagai penduduk neraka, ternyata dalam track record hidupnya dia pernah bersedekah ketika membebaskan budak, maka kemudian Allah jadikan itu menjadi salah satu sebab diringankan siksanya Abu Lahab di dalam neraka. Walaupun dengan itu tidak bisa untuk menyelamatkan Abu Lahab dari api neraka karena kesyirikan yang dia miliki sampai dia mati. Tapi ternyata uang yang dikeluarkan oleh Abu Lahab ketika membebaskan budak walaupun dia syirik pada saat itu, maka menjadi sebab Allah meringankan siksanya walaupun tetap di neraka dan tetap mendapatkan siksa yang pedih. Tapi siksanya lebih ringan daripada hari-hari yang lainnya dibandingkan pada hari Senin karena jasanya ketika pernah membebaskan budak. Apa yang ingin saya ambil di sini? Kalaulah seorang Abu Lahab yang melakukan kesyirikan, kalaulah seorang Abu Lahab yang dia merupakan gembong di antara musuhnya Rasulullah SAW dan tidak pernah berhenti bagaimana dia menyakiti Rasulullah SAW. Bahkan dia pernah mengusir putrinya Rasulullah SAW, yaitu adalah Ruqayyah, lalu kemudian menyakiti keluarga Rasulullah SAW. Tapi ketika dia pernah mengeluarkan harta untuk membebaskan budak, pada waktu dia dalam waktu dia syirik, lalu kemudian Allah abadikan itu, maka ini menjadi sebuah perenungan yang panjang. Kalaulah orang yang menjadi musuhnya Islam, kalaulah orang yang menjadi gembong dan musuhnya Islam, ternyata ketika dia pernah bersedekah membebaskan budak, ternyata itu menjadi sebab dia diringankan adabnya di neraka pada hari Senin dibandingkan hari yang lainnya. Sekarang mari kita membayangkan, kalau diri kita bukan musuh Islam, kalau diri kita tidak sejahat Abu Lahab, kalau diri kita tidak sebengis Abu Lahab dan kita tidak menyakiti Rasulullah, lalu kita mempergunakan harta itu di jalan Allah untuk berbagai macam perkara-perkara yang Allah ridhai dan Allah cintai, maka sebesar apa kebaikan yang kita akan dapatkan kelak. Sekelas Abu Lahab saja kebaikannya ketika membebaskan budak, maka pada hari itu Allah ringankan dia siksanya walaupun tetap mendapatkan siksa, tapi siksa pada hari Senin tidak pernah sama dengan hari-hari yang lainnya. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya masalah harta itu adalah masalah yang penting.
Karena kebaikan dan keburukan kita pada kehidupan kelak kita di akhirat, salah satunya tergantung bagaimana pengelolaan kita kepada harta. Karena sesungguhnya ketika harta itu Allah berikan dalam kehidupan kita, ketika kita tahu bagaimana memanagenya dan bagaimana mengaturnya, maka sesungguhnya harta itu akan menjadi hal yang besar di hadapan Allah dan akan menjadi safety dalam kehidupan kita di akhirat. Penyelamat kita dalam kehidupan di akhirat itu adalah termasuk salah satunya adalah masalah harta yang dimanage dengan cara yang berat dan dengan cara yang benar, dan ketika harta itu diperlakukan dengan cara yang Allah ridhoi. Bukankah sahabat Utsman dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah karena hartanya? Bukankah sahabat Abdurrahman bin Auf itu juga kemudian dicintai karena hartanya? Bukan karena hartanya semata, tetapi bagaimana dia ketika menggunakan harta itu pada cara dan metode yang diridhai oleh Allah. Dan itulah yang menjadikan mereka berdua termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin surga karena piawainya mereka dan bagaimana piawainya mereka ketika mereka mengelola harta mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bagaimana kita mengambil ilmu tentang harta. Saya harus tahu